Teman-teman, saya baru dikirimi lagi video dari Roni. Si Roni agrikultur ini, sisi lain agrikultur. Jadi katanya yang menyebarkan yang penggunaan paracetamol itu bisa terkena pidana bla 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 bla. Saya mau sampaikan bahwa di dalam edukasi saya itu sudah saya paparkan bahwa itu bukan pestisida, itu adalah obat farmasi, bisa digunakan untuk alternatif, bahwa itu ada sanksi pidananya, itu sesuai dengan aturannya memang tidak diperuntukkan untuk pertanian. Sama halnya ketika si Roni ini menganjurkan penggunaan air tembakau yang dicampur katanya itu dan disemprotkan untuk hama. Itu sama, prosesnya itu sama. Tidak ada izin edarnya juga, tidak diuji juga toksisitasnya pada tanaman, tidak ada uji efikasi, tidak ada uji mutu, dan tidak ada uji efektivitasnya. Itu sama. Nah, pertanyaannya kenapa kok merasa terganggu dengan penggunaan paracetamol itu? Saya mau sampaikan bahwa yang menyebarkan ataupun menyarankan petani untuk menggunakan pestisida merek A, B, C, D pun itu akan berpotensi terkena pidana kalau penggunaannya di lapangan tidak dimonitor, tidak didampingi petani. Nah, undang-undang yang bisa melanggarnya adalah mengacu ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari penggunaan over pestisida yang menimbulkan residu. Penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar jika pencemaran itu terbukti. Jadi, yang paling berpotensi untuk terkena pidana itu adalah orang-orang yang menyarankan menggunakan pestisida tetapi tidak memantau penggunaannya di lapangan. Kenapa demikian? Karena teman-teman, misalnya penggunaan pestisida di label itu 15 mili per 16 liter air atau 1 mili per liter air. Nah, ternyata tidak efektif, tentu petani akan melebihkan dosisnya agar bisa efektif mengendalikan hama ataupun penyakit. Nah, tentu ketika dia menaikkan dosisnya itu sudah termasuk dalam kategori over. Nah, begitu over penggunaan itu, otomatis residunya pasti akan tinggi. Nah, kalau itu sudah dicek dan ternyata betul, itu pasti kena pidana kalau ada yang mempersoalkan. Nah, itu teman-teman. Jadi kenapa kalau saya itu merek pestisidanya Neofox itu, saya itu tidak pernah menjual online. Karena apa? Karena itu bisa berbahaya ketika tidak didampingi petaninya dalam pengaplikasiannya. Itu bisa over. Siapa yang bisa tahu petani A, B, C, D yang membeli secara online ini tidak mendapatkan edukasi, terus memberikan secara over? Siapa yang bisa menjamin itu? Apakah BPOM mau satu-satu untuk mengecek itu hasil panen dari petani? Kalaulah BPOM mau mengecek residu-residu yang ada sekarang pada bawang merah, pada cabai yang dibudidayakan oleh petani, saya yakin ketika dia tidak menggunakan metode organik 100% akan over residu. Itu pasti. Kenapa? Karena penggunaannya sudah jor-joran di lapangan. Penggunaannya sudah over di lapangan. Kenapa bisa over? Karena resisten pada hama itu, sehingga digunakanlah dosis yang lebih, sudah tidak lagi sesuai dengan di label, ya kan? Dicampurlah 1, 2, 3 macam bahan aktif dalam satu tangki yang menimbulkan toksitas nanti pada lingkungan. Jadi kalau dikatakan paracetamol ini melanggar undang-undang, pestisida itu melanggar undang-undang, bukan karena sudah ada izin edar terus aman, tetapi ketika digunakan
secara overdosis di lapangan, itu pasti terkena Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Nah itu, tapi kan tutup mata pemerintah itu. Nah ya kan, tidak mungkin BPOM itu mau mengecek satu-satu hasil dari petani itu, walaupun jelas-jelas undang-undangnya ada. Nah kalau kita mengikuti saran dari si Roni ini, maka tidak boleh lagi ada alternatif di pertanian. Kenapa? Karena dia mengacu pada yang ada izin edarnya. Sementara teman-teman yang bikin pupuk-pupuk sendiri, terus istilahnya itu alternatif tidak boleh, karena merujuknya pada undang-undang yang disebutkannya itu adalah si izin edar yang peredarannya dilarang, seperti itu. Makanya kayak misalnya teman-teman yang menggunakan menggunakan Wipol, walaupun saya tidak pernah menyarankan itu ya, menggunakan potas, itu kan sebenarnya melanggar semua. Tapi saya itu memberikan edukasi itu dosis rendah. Artinya begitupun ada misalnya residunya di situ, itu sedikit sekali. Nah, langkah pengikatan residu itu saya selalu sampaikan menggunakan zeolit MES 5000. Untuk apa? Untuk mengikat. Begitu hamanya sudah selesai, kita gunakanlah zeolit MES 5000 ini untuk apa? Untuk mengikat residu-residu itu. Jadi kalau terganggu bisnisnya, terganggu konten-kontennya, ya jangan terus baper gitu. Apalagi ngomong nangis-nangis. Saya malah ngetawain kamu, Roni. Saya malah mau bilang, saya ketawain kamu. Perbaiki saja hidupmu. Hidupmu saja masih susah. Nggak usah diurusin konten-kontennya orang. Ya kan? Kalau kamu mau mengedukasi, jangan tolol-tololin orang. Karena kamu juga itu tolol. Kamu juga dungu. Kamu juga bebal. Nah, taunya hanya mengomentari komentarnya orang, kontennya orang. Semua kamu permasalahkan. Yang paling bagus itu kamu urusi hidupmu, sejahterakan keluargamu. Jangan ngurusin kontennya orang, ya kan? Apalagi kamu mentolol-tololin orang. Memang kamu siapa? Kamu punya apa? Mau mentolol-tololin orang? Kamu lulusan apa? Mau mentolol-tololin orang, gitu. Jadi, kalau kamu mau mengedukasi, edukasi secara bijak. Jelaskan secara bijak. Jangan ngurusin kontennya orang. Jangan kamu tolol-tololin orang, ya kan? Karena kalau misalnya kamu mentolol-tololin orang, kamu bisa kena pidana, ya kan? Kamu pasti bisa kena pidana kalau kami misalnya mau mempersoalkan, tapi urus apa? Hidupmu aja masih susah, ya kan? Cari uangmu dari afiliasi. Jadi nggak usah so hebat. Biasa aja, santai aja. Mau mengedukasi, edukasi aja. Nggak usah mau menjustifikasi orang. Kalau persoalan bahwa paracetamol itu tidak boleh, ya sudah, nggak usah, tidak boleh. Sampaikan ke petani, jangan lakukan, jangan menggunakan, gitu kan. Jangan kamu tolol-tololin. Karena berdasarkan pengalaman pengujian di lapangan lah, sehingga muncul itu alternatif. Bukan ujuk-ujuk langsung bisa, enggak. Kan kita uji dulu, gitu kan, bahwa ada residu atau itu dilarang, ya monggo. Ya kan, tinggal sampaikan ke petani tidak boleh menggunakan itu. Pakainya pestisida yang saya rekomendasikan aja yang boleh. Sampaikan aja seperti itu. Gak usah kamu tolol-tololin orang kayak kamu paling hebat saja. Ya kan? Nah, kalau kamu hebat, kalau kamu pasti hidupmu sudah bagus. Pasti hidupmu sudah sukses, gitu kan? Ya, jangan mentolol-tololin orang tapi hidupmu aja masih begitu. Ya kan? Jangan jangan baper kalau misalnya dengan kontennya orang. Semua kamu salahkan. Ini salah, itu salah, semua salah. Yang paling benar kamu aja. Tapi kamu sendiri tidak ada tanaman, tidak ada lahan untuk membuktikan bahwa ilmu itu benar. Gitu loh. Tidak ada PPL-mu di lapangan. Saya pribadi punya PPL. Saya membina teman-teman yang pengangguran untuk bisa menjadi PPL, membantu PPL pemerintah. Untuk apa? Untuk mengedukasi teman-teman petani yang masih kurang ilmu pertaniannya.
Itu baru benar, bukan kamu tolol-tololin orang padahal kamu sendiri paling tolol gitu kan. Hidupmu susah gitu. Kalau kamu hidupnya sudah bagus ya mungkin kamu bisa tolol orang. Orang yang kaya-kaya aja itu nggak pernah tolol-tololin orang gitu. Apalagi kamu yang masih susah hidupnya mau tolol-tololin orang kan nggak bener itu namanya. Lebih baik kita mengkoreksi diri. Kalau kamu mau menyampaikan ilmu, sampaikan saja. Nggak usah kamu menjustifikasi konten-kontennya orang. Semua salah menurut kamu, kamu aja yang paling benar. Padahal aslinya kamu tolol juga, cari afiliasi, ya kan, cari komisi, begitu. Itu untuk yang konten-konten yang sering bilang tolol, jaga mulutmu sebelum pidana menjemputmu.